Anda kembali di berita utama. Saudara, hubungan Presiden Joko Widodo dengan PDIP kerap menuai tanya. Banyak spekulasi, apakah memang benar Jokowi hengkang dari partai yang telah menjadi tempatnya bernaung selama kurang lebih 19 tahun? Pasalnya, Jokowi mulai terlihat tak sejalan dengan partai berlambang banteng moncong putih itu. Yang paling jelas terkait keikutsertaan putranya Gibran Rakebuming Raka sebagai cawapres pendamping Capres Prabowo Subianto. Padahal PDIP jelas-jelas mengusung pasangan Capres-Cawapres Ganjar Pranowo Mahfud MD. Dan kini Jokowi tak hadir dalam acara hari ulang tahun ke-51 PDIP hari ini. Absennya Jokowi dalam acara hari ulang tahun ke-51 PDIP sudah diketahui sebelumnya oleh Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristianto. Hasto saat itu bahkan sudah menyebut rencana ketidakhadiran Presiden Jokowi. Ia pun membenarkan Presiden Jokowi tak diundang, mengingat agenda kenegaraan Jokowi berkunjung ke 3 negara bertepatan dengan hari ulang tahun ke-51 PDIP. Jokowi disebut sudah terlebih dahulu menyampaikan agenda kunjungan kerjanya. Yang terkait dengan Bapak Presiden Jokowi, kita ini kan juga merasakan betapa pentingnya urusan bangsa dan negara. Dari juru bicara Bapak Presiden Jokowi sudah menyebutkan bahwa beliau akan menjalankan tugas kenegaraan ke Filipina. Ya, tugas kenegaraan itu kan untuk kepentingan bangsa dan negara, untuk kepentingan rakyat. Partai juga berjuang untuk kepentingan rakyat. Sehingga dua-duanya sama. Ya, tugas Presiden Jokowi ke Filipina kami hormati. Pihak istana pun menyatakan hal serupa perihal absennya Jokowi dari acara hari ulang tahun PDIP. Jokowi sebelumnya sudah menyatakan belum mendapatkan undangan dari PDIP. Sementara, Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwi Payana menegaskan tentang kunjungan Jokowi ke 3 negara yang akan berlangsung hingga 14 Januari 2024. PDIP tanggal 10 Januari, Pak. PDIP, Pak. Tanggal 10 Januari ini kan belum dapat undangan. Terima kasih, Presiden akan tetap dikunjungan karena ini sudah rencana yang sudah dirancang lama ya. Berapa bulan yang lalu sudah melibatkan antara Kementerian Luar Negeri dan juga 2 negara terkait dengan kunjungan ke 3 negara ini. Tapi Pak Jokowi sendiri masih berkomunikasi atau tidak dengan PDIP? Atau komunikasi bagus lah, tetap dengan semua tokoh-tokoh politik, dengan semua partai, komunikasi Presiden bagus sekali. Acara hari ulang tahun ke-51 PDIP ini dihadiri sejumlah tokoh, mulai dari Wakil Presiden Ma'ruf Amin yang mewakili pemerintah, sejumlah menteri dari PDIP hingga Ketua Umum Partai Pengusung Ganjar Mahfud. Nah, yang menarik perhatian awak media, tidak terlihat adanya ucapan selamat dari Presiden Joko Widodo, baik berupa video maupun karangan bunga yang seringkali mewakili ucapan selamat. Menyikapi hal ini, pihak PDIP mengaku biasa saja. Sebelumnya, pihak istana sempat menyebut belum mendapatkan permintaan untuk video ucapan selamat. Ya, masalah ketidakhadiran Presiden Joko Widodo dalam hari ulang tahun ke-51 PDIP rupanya juga mengundang sindiran dari Ketua DPC PDI Perjuangan Kota Solo, Jawa Tengah FX Hadi Rudiatmo. Rudi menyinggung tentang bagaimana semestinya langkah yang diambil oleh seseorang yang merasa dilahirkan oleh PDI Perjuangan. Sedangkan calon presiden nomor urut 1 yang diusung PDIP Ganjar Pranowo mengaku memahami dan menghormati alasan absennya Jokowi. Atau tidak, kalau merasa lahir dari PDI Perjuangan nggak mesti hadir. Kalau sudah masih megang KTA PDIP. Dia punya atau enggak tahu saya. Mau ke Filipina. Iya. Kemarin juga. Ya kalau beliau mau kunjungan ke luar negeri ya saya kira urusan negara pasti nomor 1, kita hormati. Dalam pidatonya di hari ulang tahun PDIP, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri seolah menyindir dengan menyebut hanya mengundang yang ingin diundang. Hal tersebut kemudian seolah-olah dikaitkan dengan ketidakhadiran Jokowi dalam HUT PDIP dan semakin menunjukkan adanya jarak antara PDIP dan Presiden Joko Widodo. Namun di sisi lain, kedekatan justru terasa antara Jokowi dengan ketua-ketua umum partai politik lain yang kini berkoalisi mengusung pasangan Capres-Cawapres Prabowo Subianto Gibran Rakebuming Raka. Ketiganya yang juga merupakan Menteri Kabinet Indonesia Maju bertemu dengan Presiden secara terpisah beberapa waktu lalu. Jumat 5 Januari lalu,
Presiden Jokowi makan malam bersama Ketua Umum Partai Gerindra yang juga Menteri Pertahanan Prabowo Subianto. Menurut Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwi Payana, pertemuan di salah satu rumah makan di kawasan Menteng itu berlangsung selama kurang lebih 1 jam. Ya, tak cuma Prabowo saudara, Minggu 6 Januari 2024, Presiden Joko Widodo sarapan bersama Ketua Umum Partai Golkar Erlangga Hartarto. Erlangga yang juga Menteri Koordinator Bidang Perekonomian mengaku membahas soal pertumbuhan ekonomi Indonesia dan Pilpres 2024. Namun Erlangga tak mau membahas secara rinci pembahasan yang dibicarakan saat itu. Ya, sementara itu di hari Minggu 7 Januari 2024, Jokowi menemui Ketua Umum Partai Amanat Nasional yang juga Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan. Julhas pun mengaku sempat berbincang soal hasil survei elektabilitas jelang Pilpres 2024. Sementara itu, Presiden Jokowi menyebut pertemuan dengan ketiga ketua umum parpol yang juga menteri di kabinetnya saat itu hanyalah merupakan agenda makan bersama di luar jam kerja. Meski Jokowi juga menyatakan bahwa pertemuan itu sempat membahas isu pemerintahan dan Pilpres 2024. Makan malam, makan siang, makan pagi sarapan. Tapi Pak ada dugaan Bapak tidak netral karena kan ketemunya sama koalisi dari Paslon 2 Pak. Oh, ketemu malam hari, ketemu hari libur kan. Dan makan juga. Terima kasih Pak. Pak terkait dengan Bahas pemerintahan ada, bahas Pilpres juga ada. Di antara ketiga pertemuan itu, pertemuan Prabowo Subianto dengan Jokowi lah yang paling menuai banyak sorotan. Calon Presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo menilai pertemuan Presiden Jokowi dengan Prabowo Subianto yang juga merupakan calon Presiden nomor urut 2 menunjukkan keberpihakan Jokowi. Ganjar sendiri mengaku tidak masalah dengan pilihan Jokowi, namun mengingatkan agar tidak terjadi penyalahgunaan kekuasaan. Buat saya pasti itu sudah menunjukkan sikap berpihak begitu ya. Kalau saya sih biasa saja. Kan memang sudah berpihak. Malah lebih baik kalau ditegaskan bahwa ya saya berpihak. Yang penting tidak akan ada penyalahgunaan kewenangan, kekuasaan sehingga semua akan bisa fair play ya, bisa jurdil begitu. Kalau buat saya biasa saja. Pak, tidak masalah Pak Jokowi berpihak ke 02 pada... Buat saya tidak masalah, itu sebuah pilihan kok. Sementara itu, menurut calon wakil presiden nomor urut 1 Muhaimin Iskandar, Presiden Joko Widodo perlu diingatkan soal netralitas. Jangan sampai prestasi Jokowi menjadi tercoreng karena bersikap tak netral di pemilu 2024. Kalau kita sih, kita harus jaga nama beliau, kita harus ingatkan terus-menerus supaya jangan sampai prestasi-prestasinya terganggu dengan ketidaknetralan. Gitu. Gus, tapi pertemuan Pak Jokowi dengan Pak Prabowo diglorifikasi oleh menteri-menteri, salah satunya Pak Erick Thohir. Mungkin adakah indikasi ketidaknetralan juga di kabinet, Gus? Ya nanti kita awasi bersama lah, tapi bahwa kita tidak bisa melarang menteri sama presiden ketemu. Rakyat yang menilai lah. Rangkaian peristiwa dari waktu ke waktu seolah menjadi kode arah dukungan Presiden Joko Widodo dalam Pilpres 2024. Meski tak terlontar secara eksplisit, publik seolah bisa melihat kecenderungan sikap Jokowi, termasuk soal ketidakhadiran Jokowi di hari ulang tahun PDIP, meski katanya karena bentrok dengan waktu kunjungan kenegaraan. Dinamika politik memang kerap tak bisa ditebak. Namun apakah ini akan menjadi akhir cerita Jokowi PDIP? Saudara, usai jeda ada informasi istri anggota Brimob dianiaya serta disekap perampok di rumahnya di Padang, Sumatera Barat. Selengkapnya berita utama akan segera kembali.